Selamat datang di video statistika. Di sini kita akan mempelajari tentang teknik deskriptif tabel dan grafik untuk statistika. Oke. Hanya untuk merecap saja, yaitu statistika deskriptif itu melibatkan mengatur, meringkas, dan menyajikan satu set data sedemikian rupa sehingga informasi yang berguna itu dihasilkan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa data itu diolah melalui statistika untuk menjadi informasi yang berguna. Oke. Metodenya menggunakan teknik grafis dan ukuran deskriptif numerik seperti rata-rata untuk meringkas dan menyajikan data. Sementara di sini populasi dan sampel, kita bisa mengingat kembali bahwa sampel adalah bagian dari populasi, di mana metode grafik dan tabel yang disajikan di sini berlaku untuk seluruh populasi dan sampel yang diambil dari populasi. Oke, definisi yang ada di sini kita ada variabel adalah beberapa karakteristik dari populasi atau sampel, contohnya nilai siswa. Kemudian nilai-nilai variabel itu adalah kisaran nilai yang mungkin untuk suatu variabel, contoh nilai siswa dari 0 sampai 100. Sementara data adalah nilai yang diamati dari suatu variabel, jadi contoh nilai siswa itu antara 67, 74, 71, dan seterusnya. Kemudian tipe data, dalam statistika data itu setidaknya terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu data interval, data nominal, dan data ordinal. Data interval sendiri adalah bilangan real, yaitu tinggi, berat, harga, dan lain-lain, yang juga bisa disebut sebagai kuantitatif atau numerik. Sementara operasi aritmatika itu dapat dilakukan pada data interval ini, sehingga kita berbicara tentang 2 kali tinggi, atau harga plus $1, atau 10.000, dan seterusnya memiliki arti yang jelas. Kemudian ada data nominal, di mana nilai data nominal adalah kategori, misalnya tanggapan atas pertanyaan tentang status perkawinan dengan kode sebagai single adalah 1, menikah sama dengan 2, cerai sama dengan 3, dan janda sama dengan 4. Data ini bersifat kategoris, di mana operasi aritmatika itu tidak masuk akal. Jadi misalnya apakah janda dibagi 2 sama dan menikah, kan nggak mungkin ya. Jadi data nominal ini juga disebut juga kualitatif atau kategorikal. Selanjutnya adalah data ordinal yang tampaknya bersifat kategoris, tetapi nilainya memiliki urutan atau peringkat. Misalnya sistem peringkat nilai perguruan tinggi, dari buruk, cukup, baik, sangat baik, hingga sangat amat baik. Oke, meskipun melakukan aritmatika pada data ini tidak masuk akal, kita dapat mengatakan hal seperti sangat baik itu lebih baik daripada buruk, atau cukup itu kurang dari sangat baik, atau di bawah sangat baik. Jadi artinya urutan dipertahankan, tidak peduli apa nilai numerik yang ditetapkan untuk setiap kategori. Jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, jadi semua penghitungan itu diizinkan pada data interval. Hanya perhitungan yang melibatkan proses pemeringkatan yang diperbolehkan untuk data ordinal. Dan tidak ada perhitungan yang diperbolehkan untuk data nominal kecuali menghitung jumlah pengamatan di setiap kategori. Hal ini menyebabkan terjadinya hierarki data berikut. Oke, jadi data interval yang paling tinggi karena bilangannya real, semua perhitungan valid dan dapat diperlakukan sebagai ordinal atau nominal. Ordinal itu nilainya harus mewakili urutan peringkat data, perhitungan berdasarkan proses pemeringkatan adalah valid. Data dapat diperlakukan sebagai nominal tetapi tidak sebagai interval, dan nominal adalah nilai adalah angka acak yang mewakili kategori, hanya perhitungan berdasarkan frekuensi kemunculan yang valid, dan data tidak boleh diperlakukan sebagai ordinal atau interval. Dan satu-satunya perhitungan yang diperbolehkan pada data nominal adalah menghitung frekuensi setiap nilai variabel, dan kita dapat meringkas data dalam tabel yang menyajikan kategori dan jumlah mereka yang disebut distribusi frekuensi. Sementara distribusi frekuensi relatif mencantumkan kategori dan proporsi masing-masing kejadian. Ini contohnya, light beer atau biringan pada tahun 2006 ada kasus seperti ini ya. Dengan pasar yang besar ini, pabrik bir sekali perlu tahu lebih tentang siapa yang membeli produk mereka. Oke, diambil sampel acak dari 285 siswa atau mahasiswa yang lulus, diminta untuk melaporkan biringan favorit mereka. Di sini ada 7 jenis, di mana yang 7 adalah bir jenis lain ya, brand lain. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tanggapan dicatat menggunakan kode-kode di atas. Kita membangun frekuensi dan distribusi frekuensi relatif untuk data ini dan merangkum data secara grafis dengan membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Jadi ada Budweiser Light ini, ada 6, dan other brand ini brand-brand yang tidak tercakup di dalam 6 brand. Oke, ini adalah contoh datanya. Kita bisa melihat frekuensi masing-masing di data ini. Dan ini adalah hasilnya dalam tabel, di mana kita bisa melihat frekuensinya dan relatif frekuensi. Jadi Budweiser Light frekuensinya 90, secara relatif 31,6%. Dari sini kita bisa melihat mana yang paling rendah, yaitu Budweiser Light, mana yang paling tinggi maksud saya, yaitu Budweiser Light, itu 31,6%. Mana yang paling rendah di sini, yaitu Michelob Light, yaitu 4,6%. Oke. Selanjutnya di sini ada data nominal. Ini adalah penggambaran datanya berupa tabel, diagram batang, di mana diagram batang itu sering digunakan untuk menampilkan frekuensi. Dan di sini juga diagram lingkaran untuk menampilkan frekuensi relatif. Jadi seperti yang bisa kita lihat, ini semua adalah informasi yang sama berdasarkan data yang berbeda.
Hanya presentasinya saja yang berbeda. Ini berbentuk tabel, ini berbentuk diagram batang, ini berbentuk pie chart atau diagram lingkaran. Oke. Dan selanjutnya ada beberapa metode grafis yang digunakan ketika data adalah interval, itu numerik atau non kategorikal. Yang paling penting dari metode grafis ini adalah histogram. Oke. Histogram ini tidak hanya teknik grafis yang bagus digunakan untuk meringkas data interval, tetapi juga digunakan untuk membantu menjelaskan probabilitas. Jadi presentasi grafis umum lainnya dari data kuantitatif ini histogram, variabel yang diinginkan ditempatkan pada sumbu horizontal dan sebuah persegi panjang digambar di atas setiap interval kelas dengan tinggi yang sesuai dengan frekuensi interval, frekuensi relatif, atau frekuensi persen. Dan tidak seperti grafik batang, histogram tidak memiliki pemisahan alami antara persegi panjang dari kelas yang berdekatan. Ini contohnya, untuk kasus ini adalah manajer Hudson Auto ingin mendapatkan gambaran lebih baik tentang distribusi biaya untuk suku cadang penyetelan mesin. Dan ada sampel 50 faktor pelanggan yang telah diambil, dan biaya suku cadangnya dibulatkan ke dolar terdekat tercantum di bawah ini, ya, di tabel ini. Pada contoh ini kita membuat distribusi frekuensi dari 5 kategori, dan kita membuat distribusi frekuensi dengan menghitung jumlah pengamatan yang masuk ke dalam serangkaian interval yang disebut kelas. Jadi kita bisa menggunakan antara 5 sampai dan 20 kelas, kita membutuhkan data dengan jumlah elemen yang lebih banyak, biasanya membutuhkan jumlah kelas yang lebih banyak, dan ada kumpulan data yang lebih kecil, biasanya membutuhkan lebih sedikit kelas. Jadi dalam contoh ini kita membuat distribusi frekuensi dengan menghitung jumlah pengamatan yang masuk ke dalam serangkaian interval. Di sini pedoman untuk memilih lebar interval kelas, ini perkiraan lebar interval kelas sama dengan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil dibagi jumlah kelasnya. Jadi misalnya nilai data terbesarnya berapa, misalnya 100, nilai data terkecilnya 50, misalnya 50, jumlah kelasnya misalnya ada 5, berarti masing-masing kelas terdiri dari 10 intervalnya. Jadi yang di sini kita bisa melihat perkiraan lebar interval kelasnya ada 109 dikurangi 52 karena ini nilai terkecil, dibagi 6 menjadi 9,5, atau kita bulatkan ke atas menjadi 10 kelas. Jadi di sini kita bisa melihat 6 kelas, intervalnya 10 ya. Jadi 50 sampai 59 itu kan 10, 60 sampai 69 10, dan seterusnya. Oke. Dan ini adalah distribusi frekuensi relatif dan frekuensi presentasinya. Ini yang kita lihat sebelumnya, di sini frekuensinya itu untuk 50 sampai 59 adalah 2, 66 sampai 13, 16, 7, 7, dan 5. Oke. Di sini kita bisa melihat yang paling tinggi frekuensinya adalah di kelas 70 sampai 79. Kemudian untuk distribusi frekuensi relatif dan frekuensi persentase ini, relatif frekuensinya 0,04 untuk 50 sampai 59, 0,04 atau 4%, dan seterusnya bisa dilihat di tabel ini. Oke. Dan wawasan yang kita peroleh dari informasi kita peroleh dari persentase distribusi frekuensi ini adalah hanya 4% dari biaya suku cadang berada di kelas 50 sampai 59 dolar. 30% dari harga suku cadang di bawah 70 dolar. Persentase terbesar 32% atau hampir sepertiga dari biaya suku cadang berada di kelas 70 sampai 79 dolar, dan 10% dari biaya suku cadang adalah 100 dolar atau lebih. Ini adalah histogramnya. Ini penggambaran datanya. Di sini kita bisa melihat bahwa dari kelas 50 sampai 59 itu frekuensinya 2, 60 sampai 69 frekuensinya 13, dan seterusnya. Oke. Mengenai histogram, sebuah histogram itu bisa dikatakan simetris jika ketika kita menggambarkan garis vertikal di tengah-tengah histogram, kedua sisinya identik dalam bentuk dan ukuran. Jadi di sini jika simetris, jika bisa dibagi dengan garis vertikal di tengah histogram. Kemudian tidak semua histogram itu simetris, ada juga skewness atau kecondongan. Histogram yang mencondong atau skewed histogram itu histogram dengan ekor panjang memanjang ke kanan atau ke kiri. Jadi ini positively skewed, ini negatively skewed. Jadi positively skewed karena makin ke sana makin positif. Jadi yang paling tinggi di sebelah sini. Jadi positively skewed, ini negatively skewed. Oke, kemudian juga ada modalitas, yaitu histogram unimodal itu histogram dengan satu puncak, sedangkan histogram bimodal adalah histogram dengan dua puncak. Bisa dilihat di sini. Ada juga bentuk lonceng atau bell shape. Jadi jenis khusus dari histogram unimodal simetris adalah yang berbentuk lonceng, di mana banyak teknik statistik mengharuskan populasi itu berbentuk lonceng, dan menggambar histogram membantu memverifikasi bentuk populasi yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk ke distribusi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif itu menunjukkan jumlah item dengan nilai kurang dari atau sama dengan batas atas setiap kelas. Dan distribusi frekuensi relatif kumulatif menunjukkan proporsi item dengan nilai kurang dari atau sama dengan batas atas setiap kelas. Dan distribusi frekuensi persentase kumulatif menunjukkan persentase item dengan nilai kurang dari atau sama dengan batas atas setiap kelas. Oke, ini contoh distribusi kumulatif. Di sini kita bisa melihat nilainya bukan dari 50 sampai 59, tapi di bawah sampai dengan 59 dolar, di bawah sampai dengan 69, dan seterusnya. Jadi di sini nilainya kumulatif, berakumulasi sampai total jumlahnya. Bisa dilihat di sini.
Ini distribusi frekuensinya dari ini menghasilkan tabel kumulatif berikut. Selanjutnya kita belajar tentang ojive. Ojive adalah grafik dari distribusi kumulatif. Nilai data ditampilkan pada sumbu horizontal, dibandingkan pada sumbu vertikal, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, atau frekuensi persen kumulatif. Oke, frekuensi dari setiap kelas diplot sebagai titik, dan titik-titik yang diplot dihubungkan oleh garis lurus. Oke, ojive ini karena batas kelas untuk data biaya sebagai cadang adalah 50-59. Ini ojive untuk Hudson Auto-Reader tadi. Namanya ada kesenjangan 1 unit dari 59 ke 60, 69 ke 70 dan seterusnya. Kesenjangan ini dihilangkan dengan memplot titik di tengah antara batas kelas, jadi 59,5 digunakan untuk kelas 55,9, 69,5 digunakan untuk kelas 60 sampai 69 dan seterusnya. Ini contohnya ojive. Kemudian kita masuk ke teknik analisis data eksploratif, terdiri dari aritmatika sederhana dan gambar yang sudah digambar. Ini salah satunya adalah diagram batang daun. Menunjukkan urutan peringkat dan bentuk distribusi data mirip dengan histogram. Jadi satu digit digunakan untuk mendefinisikan setiap daun. Satuan daun mungkin 1, 10, 1, atau 0,1 dan seterusnya. Jika unit daun tidak ditampilkan, diasumsikan sama dengan 1. Jadi ini leaf unit 0,1, berarti ini unitnya berarti 8,6, 8,8, ini 9,1, ini 9,4, 10,2, 11,0, 11,7 dari data ini. Oke, dari data observasi ini diagram batang daunnya adalah seperti ini. Kita bisa melihat tampilannya kalau kita perhatikan itu sama seperti histogram, tapi histogram yang sudah diputar 90 derajat searah jarum jam. Ya, jika kita merasa diagram batang dan memadatkan data terlalu banyak, kita dapat meregangkan tampilan dengan menggunakan 2 batang untuk setiap digit depan. Setiap kali nilai batang dinyatakan 2 kali, nilai pertama sesuai dengan nilai daun 0,4, 0 sampai 4, dan nilai kedua sesuai dengan nilai 5 sampai 9. Ini contoh spread system and display, ini data observasinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke time series. Jadi pengamatan yang diukur pada titik waktu yang sama disebut data potong lintang atau cross sectional. Pengamatan yang diukur pada titik waktu yang berurutan disebut data deret waktu atau time series. Time series itu digambarkan pada bagian garis yang memplot nilai variabel pada sumbu vertikal terhadap periode waktu pada sumbu horizontal. Ini adalah contoh time series, data time series. Kita bisa melihat ini waktu dari Maret 1991 sampai Maret 2003. Ini adalah datanya. Oke. Jadi sejauh ini kita melihat teknik tabular dan grafik untuk satu variabel, baik data nominal atau interval. Jadi tabel klasifikasi silang atau tabel tabulasi silang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel nominal. Tabel klasifikasi silang mencantumkan frekuensi setiap kombinasi nilai dari dua variabel. Ini adalah contohnya, nanti bisa dilihat di slides yang linknya akan saya share juga di deskripsi. Oke, ini nanti silakan bisa dibaca sendiri semua di deskripsi. Kita langsung menuju ke summary atau kesimpulan. Jadi faktor-faktor yang identifikasikan kapan menggunakan tabel frekuensi dan frekuensi relatif, diagram batang dan lingkaran. Jadi tujuannya menggambarkan satu set data, tipe datanya nominal. Kalau faktor yang mengidentifikasi kapan menggunakan tampilan histogram, ojive atau stem and leaf adalah tujuannya menggambarkan satu set data, tipe datanya interval. Kalau kapan menggunakan cross classification table, itu mendeskripsikan antara dua variabel, tipe datanya nominal. Ini kesimpulannya ya, tabelnya juga. Jadi faktor yang diidentifikasikan menggunakan scatter diagram tujuannya mendeskripsikan hubungan antara dua variabel, tipe datanya interval. Oke, ini adalah pengingat untuk kita. Jadi saat saya juga termasuk, jadi saat kita semua mengerjakan soal kerja rumah, presentasi dan ujian, atau kapanpun kita perlu menggunakan grafik untuk menyajikan data, pastikan semua grafik diberi label, sertakan judul, beri label pada sumbu X dan Y, dan seterusnya. Dan mereka, label-label itu harus mudah dibaca. Kita ingin data, tabel, dan grafis mudah digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu video statistika kali ini. Assalamualaikum.